apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal pemiliknya, sebuah rumah semi permanen di area permukiman padat penduduk di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, ludes terbakar. Diguyur hujan deras beberapa hari, akses jalan di Kecamatan Hindang, Kabupaten Bulukumba terputus akibat tertimbun longsor. Seorang pekerja di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terjatuh dari lantai 2 dan tersangkut di pagar besi akibat kesetrum aliran listrik. Informasi pertama, sebuah rumah yang terbuat dari bahan semi permanen terbakar di area permukiman padat penduduk di Kota Makassar pada Senin siang. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar pun menerjunkan 8 armada mobil pemadam kebakaran. Kebakaran sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Inspeksi Kanal Rapocini, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar membuat heboh warga sekitar pada Senin siang. Tim dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang menerima informasi langsung menerjunkan 8 unit armada mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil untuk memadamkan kobaran api yang semakin membesar. Warga sekitar yang berada di lokasi kebakaran bahu-membahu memadamkan api dengan menyiram menggunakan air dari kanal. Sebagian warga lainnya berusaha untuk mengevakuasi barang berharga. Petugas damkar yang bergerak cepat dan dibantu oleh warga akhirnya dapat memadamkan kobaran api setelah setengah jam melakukan proses pemadaman. Menurut anggota Damkar Makassar, rumah yang terbakar terbuat dari bahan semi permanen. Saat peristiwa itu terjadi, pemilik rumah yang terbakar sedang berada di luar. Berarti ini tadi yang saya tadi tuh rumahnya rumah kayu ya? Iya, rumah kayu. Untuk korban tidak ada. Tidak ada. Korban luka atau korban? Tidak ada. Tapi untuk sekarang berapa lama waktu untuk proses pemadaman kurang lebihnya? Tadi informasi masuk itu sekitar jam 11, setengah jam kemudian kita sudah kuasai, sekarang sudah tahap pendinginan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Petugas Resmob Polsek Rapocini dibantu unit Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 2 pelaku pencurian dengan kekerasan saat bersembunyi di salah satu rumah keluarganya di Kabupaten Goa. Aksi terakhir kedua pelaku adalah menjamret seorang dokter gigi di Jalan Rapocini Raya dan terekam kamera pengawas. Pencurian disertai kekerasan atau penjamretan yang dialami seorang dokter gigi saat kembali ke rumahnya di Jalan Rapocini Raya, Kota Makassar pada 19 Januari lalu terekam kamera pengawas. Tampak 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berbalik arah dan membuntuti korbannya. Tiba di depan rumah dan keluar dari dalam mobil, tas korban dirampas oleh pelaku sambil mengacungkan sebilah pedang samurai. Menindaklanjuti laporan korban, Resmob Polsek Rapocini dibantu unit Jatanras Polrestabes Makassar bergerak dan menangkap kedua pelaku bernama Jamaluddin Daeng Nojeng dan Rustam saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kabupaten Goa. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua kaki pelaku lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap petugas. Dari hasil pemeriksaan petugas, keduanya diketahui pelaku spesialis pencurian disertai kekerasan yang sudah 5 kali beraksi di wilayah Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Para pelaku tak segan-segan melukai korban jika melakukan perlawanan. Rustam diketahui seorang residivis dan baru saja menjalani hukuman di lapas atas kasus yang sama. Petugas menyita kendaraan yang digunakan kedua pelaku serta barang-barang korban yang belum sempat dijual, seperti 2 unit ponsel dan sebuah laptop, serta uang tunai hasil penjualan perhiasan korban senilai 250 juta rupiah. Kita tangkap ada 2 pelaku yang kita tangkap pelaku di wilayah Goa, yaitu inisial C dan inisial R. Semuanya kita tangkap di Goa. Kemudian dari hasil pengembangan bahwa salah satu diantaranya adalah residivis dan yang satunya lagi telah melakukan kasus pencurian curas. Ada 5 TKP, 3 TKP di Goa, kemudian 2 TKP di Rapocini, Makassar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan hukuman 12 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.
Petugas Satuan Narkoba Polres Bulukumba menangkap 5 kurir sabu-sabu jaringan peredaran narkoba. Mirisnya, 1 di antara mereka adalah seorang polisi berpangkat bintara menengah. Polisi itu telah diperiksa unit Provos, sementara 4 tersangka lainnya ditahan di Mako Polres Bulukumba. Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba mengungkap jaringan peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulukumba. Polisi menangkap 5 orang, di mana 1 diantaranya adalah polisi berpangkat bintara menengah atau Aibda berinisial SM. SM diketahui menjadi pemasok bagi 4 kurir tersebut untuk diedarkan di Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Pengungkapan itu berawal dari seorang pengguna sabu-sabu ditangkap polisi. Dari keterangan pengguna tersebut terungkap identitas 4 orang kurir. Polisi yang melakukan penyelidikan dan pengejaran selama 3 pekan menangkap keempatnya di sebuah rumah di desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba pada 19 Januari saat mereka berpesta sabu-sabu. Polisi juga menyita 1 saset sabu-sabu, pirek serta alat isap sabu-sabu. Dari catatan polisi, 4 tersangka itu telah menjual puluhan saset sabu-sabu yang didapatkan dari seorang pemasok yang tak lain merupakan anggota kepolisian. Ada yang orang sipil dan juga ada oknum dari anggota Bulukumba. Itu sudah kita tangani, sudah kita tahan. Jadi untuk yang keempat orang sudah sesuai proses. Ini sekarang lagi proses dan juga sudah ada penahanan. Untuk anggota juga sudah kita sama-sama kita laksanakan. Tidak ada pilih kasih ataupun untuk spesialis atau spesial untuk anggota saya sendiri. 4 tersangka tersebut kini ditahan di Mako Polres Bulukumba. Sementara polisi berpangkat Aibda yang menjadi pemasok sabu-sabu ditahan di Polsek Ujung Bulu, Bulukumba setelah menjalani pemeriksaan di unit Provos. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kawanan pengedar tiket palsu yang sedang beroperasi di Pelabuhan Makassar akhirnya ditangkap. Pelaku menyasar penumpang yang kehabisan tiket mudik saat Nataru pada tahun 2023 lalu. Buronan peredaran tiket pelni palsu akhirnya ditangkap petugas unit Reskrim Polres Pelabuhan Makassar. Dari hasil gelar perkara, tersangka dihadirkan bersama barang bukti 1 lembar bukti rekening koran salah satu bank senilai Rp1.300.000 serta 1 unit digital video recorder dari kamera pengawas di sekitar pelabuhan. Tersangka Adrian Basri, berusia 34 tahun, ditangkap di rumah indekosnya di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada 18 Januari lalu. Ia melancarkan aksinya dengan menawarkan tiket kepada calon penumpang yang kehabisan tiket di loket pelni dan tengah mencari tiket di Pelabuhan Makassar. Polisi yang telah melakukan penyelidikan dari sejumlah rekaman kamera pengawas di area Pelabuhan Makassar selama 4 pekan, akhirnya mengetahui lokasi persembunyian tersangka. Dari catatan polisi, tersangka ditemani 2 rekannya yang merupakan pedagang asongan di dalam area pelabuhan. Tugas tersangka Adrian Basri mencari korban. Setelah mendapatkan uang, para korban akan diantar 2 tersangka lainnya naik ke atas kapal. Pengungkapan ini juga berdasarkan banyak laporan terkait calon penumpang yang batal mudik saat Nataru 2023 lalu karena mendapatkan tiket palsu dari tersangka. Mungkin yang pertama bisa jadi orang ini memang ada koneksi dengan orang dalam. Atau yang kedua, memang orang ini sudah terbiasa untuk masuk ke dalam, contohnya mungkin buruh dari angkut barang, atau enggak mungkin dari asongan-asongan yang mungkin sudah mempunyai fasilitas untuk bisa masuk atau bagaimana. Ini masih kami dalami agar kami cari dulu DPO-nya 2 orang. Polisi masih melakukan pengejaran 2 tersangka lainnya yang diduga telah kabur keluar dari Kota Makassar. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menyita ratusan liter miras tradisional jenis balo yang diangkut menggunakan mobil minibus di Kota Makassar. Untuk mengelabui pemeriksaan di perbatasan, miras balo dikemas dalam jerigen dan disimpan di dalam box gabus. Ratusan liter minuman keras tradisional jenis balo ditemukan tim perintis presisi di Samapta Polda Sulsel di bagian belakang mobil minibus saat parkir di bahu jalan di Kota Makassar pada 21 Januari lalu. Miras balo yang berasal dari Kabupaten Takalar itu rencananya akan dijual ke sejumlah pengecer di Kota Makassar.
Pengemasan balok juga terlihat rapi dalam jerigen berjumlah 20 buah. Jerigen itu lalu disimpan dalam box gabus agar bau tuak tidak mencolok, agar bisa melewati petugas di perbatasan kabupaten. Namun aksi itu gagal ketika pengemudi memarkirkan mobilnya di saat yang bersamaan. Rombongan patroli polisi juga berhenti. Polisi yang mencium aroma tuak lalu melakukan pemeriksaan dan mendapati ratusan liter balok. Mobil minibus tersebut lalu digelandang ke posko perintis presisi Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan untuk pendataan dan pemeriksaan terhadap sopir minibus berinisial MR berusia 21 tahun warga Kabupaten Takalar. Hal tersebut diamankan pada saat tim patroli perintis presisi melakukan patroli, kemudian melihat satu unit kendaraan yang mencurigakan pada saat berpapasan dengan tim patroli. Sehingga kemudian tim patroli menghubungi tim penyidik tindak pidana ringan untuk melakukan pemeriksaan. Tersangka akan menjalani persidangan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Ringan dengan ancaman kurungan 3 bulan penjara dan denda sejumlah uang tunai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.